Hai Sobat Si, welcome to Sabetmart Channel. Kali ini saya bersama dengan Pak Yosef Chandra. Beliau adalah man behind PT Inti Sarana Adi Sejahtera. Halo Pak Yosef. Halo. Mungkin kita bisa bincang-bincang ya Pak, supaya Sobat Z lebih mengenal sebenarnya PT Inti Sarana Adi Sejahtera itu apa sih? Oke. Mungkin Bapak bisa kasih penjelasan untuk Sobat Z, berdirinya kapan, mungkin sudah berapa lama dan produknya apa? Oke, jadi Inti Sarana Adi Sejahtera ini kita mainly sebenarnya di produk solar water heater dulunya. PT-nya sendiri sudah dari tahun 93 dan kita sebenarnya lebih fokus di solar water heater ini dari tahun 2000. Nah, jadi kita memang udah tahun 2000 fokus di Inti Solar, brand water heaternya Inti Solar, jadi solar water heater, dan Inti Solar ini memang sudah dikenal dengan masyarakat lah. Jadi sudah mendapatkan beberapa penghargaan seperti top brand dan super brand, dan distribusinya pun juga sudah meluas ke Indonesia dan semua kota-kota besar sudah ada service centernya. Nah, dari akhir tahun 2022 kemarin kita launching produk baru nih Bu. Nah, jadi kita launching Waterway. Nah, ini agak berbeda konsepnya sedikit dengan solar water heater. Kali ini kita bermain di filtrasi air, di penjernih air. Jadi penjernihan air. That's why kenapa Bapak datang hari ini ada Waterway tulisannya Sobat Si. Exactly, betul. Jadi ini produk terbaru dari PT Inti Sarana Adi Sejahtera ya. Betul. Oke. Nah, Waterway sendiri itu sebetulnya apa sih? Oke, Waterway ini untuk saat ini sebenarnya kita fokusnya di filtrasi air air minum langsung dari keran. Dari keran air. Dari keran air. Oke. Dari keran air tentunya air ini sudah harus terstandarisasi air yang standar level PDAM. Oke. Ya, jadi Waterway ini kita adalah alat penjernih air dengan sistem reverse osmosis. Reverse osmosis, RO. RO. Oke. Nah, untuk tahap launching ini kita launching 2 produk baru, yaitu kita dispenser RO. Dispenser berarti untuk langsung minum ya? Langsung minum. Okay. Nah, jadi bentuknya seperti dispenser biasa, tapi ini langsung kita sambung dengan pipa air PDAM, maksudnya dengan air pipa yang di rumah itu langsung kita bisa salurkan, tapi nggak langsung masuk dispenser. Di dalam dispenser itu sudah ada 4 tahap penjernihan. Oke, jadi airnya langsung ditempelin ke mesin, istilahnya. Kemudian air itu disaring dulu di dalam mesin itu sendiri. Betul. Oke. Jadi ada 4 tahap penjernihan, dari kotoran kasar, kotoran lebih halus, kemudian dari zat-zat yang sangat kecil sampai sampai 0,1/1000 ukurannya 1/1000 mikron, dan terakhir juga ada disaring lagi dan keluar itu sudah layak minum, dan layak minum ini sudah kita tes di Sukovindo dengan standarnya WHO dan standarnya Kemenkes. Itu dua-duanya semuanya dengan hasil yang sangat baik, oke untuk diminum. Oke. Kalau boleh tahu pH-nya jadi berapa Pak? pH-nya jadi 8,6. Jadi mau di rumah manapun, sumber airnya berbagai macam tingkat pH-nya, pokoknya kalau udah masuk Waterway, keluarnya jadi 8,6. Kalau alat ini mainly bukannya untuk pH, tapi pH itu sangat bergantung dengan air bakunya juga. Jadi memang dia nggak fokus untuk mengubah pH. Kurang lebih ya segitu-segitu, cuman lebih bersih dan lebih layak minum gitu ya. Betul. Berarti kita nggak perlu galon lagi dong Pak? Ya, nah ini jadi memang sekarang ini kalau saya lihat ya mungkin dulu kita hampir semua orang mungkin minum dari air galon ya, karena kita nggak ada punya pilihan. Karena kita melihat ini satu air yang memang bagus. Nah, air galon itu dibuat atau dipabrikasinya itu pasti sangat bersih. Untuk airnya sendiri ya? Airnya pasti bersih waktu dipabrikasi. Nah, kalau kita bisa lihat juga, atau Bulis juga bisa lihat di umum, kalau saya lihat kok ada masalah di kemasannya ya Bu ya? Proses packagingnya mungkin? Proses packagingnya atau packagingnya sendiri?
Packagingnya, Oke. packaging dan distribusinya. Oke. Kalau misalkan air kemasan galon, kita bisa lihat kan kalau misalkan balik dari rumah kita udah pasti dia punya tutup, nggak tertutup tuh. Ya. Ya kita bisa lihat dia kalau balik pasti masuk ke mobil yang besar. Galon kosongnya dibalikin Betul. misalnya. Oke. Nah itu kita betul-betul harus perhatikan proses pencucian Kayak galonnya itu sendiri. Betul. Nah kemudian baliknya itu semua proses perpindahan galon itu kan semuanya pakai tangan, kita harus pegang lewat lehernya. Iya, iya, Nah itu kan semuanya hand to hand, dari pabrik ke depo ke agen yang ngantar, semuanya pasti megangnya seperti ini. Belum kehujanan kena banjir. Nah itu salah satunya juga kalau di jalan juga kena polusi dan kena sinar matahari. Padahal memang ini kan kita bisa lihat juga di kemasan tertulis nggak boleh kena sinar matahari. Ya benar. Tapi Ya. kalau dikirim kan pasti kena panas tuh Pak. Nah itu. Di truk-truk gitu kan ya. Nah itu ya saya lihat itu memang ada sedikit memang kekurangan di proses distribusinya. Airnya sendiri baik, pasti prosesnya baik untuk proses di produksinya baik untuk diminum. Tapi distribusinya memang kini ada sedikit kelemahan. Tanda tanya. Tanda tanya. Kebayang juga ya Pak kalau udah dipegang-pegang terus masuk ke dispenser, makanya kenapa suka dibawain tisu buat ngelap kan? Betul. Masalahnya pas ngelapnya bersih nggak? Betul. Gitu kan? Terus kita taruh, nah itu kan Kotak ya? kelelep sama air ya biasanya kan sampai ke leher-lehernya ya kan ya. Pernah juga saya minum air galon, rasanya beda. Dibanding yang biasa-biasa saya beli, mereknya sama tapi tiba-tiba rasanya beda. Oke. Wah komplain, saya pernah komplain juga kayak kenapa nih. Jadi udah 1 galon itu dicek ya, cuma mereka nggak balik lagi ngomong ya, intinya diganti baru aja, rasanya sama. Saya nggak tahu tuh ada proses itu mungkin terkontaminasi atau apa gitu ya. Pernah kejadian sih Pak, saya sendiri pernah gitu. Nah ini jadi dapat informasi dan ilmu baru nih Sobat Si gitu. Jadi habis ini pulang kayaknya di rumah ganti galonnya, udah nggak pakai galon lagi, ganti sama Waterway. Oke, nah kemudian kelebihannya Waterway dibanding merek lain apa Pak? Mungkin ada lah ya RO yang lain, karena RO kan bukan baru pertama kali kita dengar ya. Betul. Nah itu bagaimana? Nah kalau RO ini kan jadi di Waterway ini kita sudah integrated RO ini dengan dispenser. Jadi kita nggak perlu lagi 2 alat, tapi sudah betul-betul Waterway ini 1 alat yang ada di satu dispenser dengan sistem penjalian RO. Nah kedepannya ini bahkan semua untuk proses penggantian filternya itu sangat gampang, bisa dilakukan sendiri. Oh gitu. Betul. Atau memang kalau misalnya memang mau dengan kita juga, kita dengan senang hati akan melayani. Tinggal telepon dan kita dengan jaringan servis kita yang sudah ada Di sudah semua settle kota? di semua kota. Oke. Dan itu ya kita punya standar untuk dari inti solar sendiri, kita udah dengan service center kita memang semuanya sudah terstandarisasi. Nah kemudian kita itu dari segi service center. Nah kemudian dari segi filternya sendiri itu sangat affordable. Oh dibanding merek lain. Ya. Lebih hemat Sobat Si. Jadi kalau tim cuan, ya. Tim cuan. Anda tim cuan. Jadi kalau satu yang filter kasar sendiri itu bisa didapatkan dengan harganya 180.000. 180.000. Betul. Oke. Jadi ada yang paling mahal kita untuk filternya itu 360.000. Apa bedanya? Ada yang kasar, ada yang halus. Tentunya halus dia lebih mahal. Seperti Tapi itu. berarti kadang-kadang harus ganti yang kasarnya, kadang-kadang harus ganti yang halusnya. Betul. Oh. Jadi ada jangka waktunya, dan service center kita pasti akan calling pada saat yang tepat gitu. Jadi ada waktu maintenance itu di telepon gitu ya. Apakah setiap rumah mempunyai waktu servis yang bersamaan? Misalnya sama-sama 3 bulan atau tergantung daerahnya. Misalnya kalau Jakarta Utara mungkin akan sering ganti misalnya, atau Jakarta Selatan mungkin lebih jarang ganti gitu. Ngelihat dari dia punya lokasi airnya, kualitasnya. Betul. Jadi memang kalau memang kualitas airnya kurang, jadi durasinya bisa lebih sering. Oke. Tapi secara gambaran umum kita ada maintenance ini setiap 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Oke, jadi 180.000 palingnya buat 6 bulan deh ya. Betul. 30.000 sebulan. Iya. Kira-kira gitu. Oke, itu untuk yang si kasar. Betul Oke. kasar. Kalau yang halusnya? Kalau yang halus itu setiap 2 tahun. Oh,
lebih lama lagi. Iya. Oh, padahal harganya nggak beda jauh ya. Betul. Tapi jauh lebih lama gitu gantinya. Jadi kan ada yang 6 bulan, Iya. ada yang 6 bulan kemudian kelipatan 6 bulan lagi. Iya. Nah, sampai 2 tahun itu total biaya maintenance-nya Iya. hanya 1.800.000-an sekian dikit. Jadi 2 tahun pertama tuh 1,8 juta dibagi 2 tahun. Iya kan? Berarti sebulan nggak nyampe 100.000. Betul. Cuman ya 1 gelas kopi ya Pak. Betul, lebih hemat. Lebih hemat 1 dari gelas galon. kopi per hari. Ya kalau galon kan mungkin seminggu udah berapa? 35.000. Satu botol 20.000. Ya, 20.000 kali misalkan kalau kita 20.000. hemat-hemat deh satu botol dua hari lah. 2 hari berarti seminggu kan 60.000 ya. Kali kalau 4. Kali 4 ya berarti Udah 200.000 lebih. 200.000. Tapi kalau misalkan kita kali dengan setahun berarti udah Udah lumayan. lumayan. Paling 3 juta. gampangnya Pak, anggap aja 80.000 untuk waterway sebulan ya kan. Nggak mungkin banget kita minum galon cuma 80.000 sebulan, udah pasti lebih gitu. Udah pasti lebih kan gitu. Dan itu juga mungkin udah puas banget kali ya. Udah nggak tahu berapa liter ya. Oke, kemudian ada hal apa yang Sobat sih harus tahu mengenai waterway? Kenapa sih mereka harus belinya waterway? Ya, jadi kalau di kita ya pasti dari service center, dari pelayanan kita sudah terstandarisasi dan kita itu kekuatan kita. Yeah. Jadi ini yang buat yang memang kita confidence banget untuk untuk customer kita. Dan saya lihat ya sebenarnya botol galon ini sudah ditinggalkan di negara-negara maju, Bulis. Nah, jadi di negara-negara maju, bahkan negara tetangga kita sendiri, Singapura, sudah semuanya minumnya dari air RO. Ya, Langsung dari ledeng lah istilahnya ya. betul. RO yang memang kita bisa biasanya air ledeng pun kadang-kadang tetap harus kita saring dulu juga, Bulis. Biasanya dimasak lagi, mesti diteko. Nah, ya jadi itu yang biasanya, nah ini saya yakin Indonesia juga, I think dalam 3 tahun sampai 5 tahun mendatang akan menggunakan air RO ini secara masif. Jadi kedepannya orang akan beramai-ramai convert ke waterway. Atau RO, ya which kalau ingat RO sekarang ingat waterway gitu. Saya mau nambahin Pak, ada keuntungannya memakai ini, ngurangin sakit pinggang Pak. Karena biasa gotong galon ribet, Bener. plus sakit pinggang. Bener. Ya, biaya nyembuhinnya saraf kejepit. Mesti PR lagi tuh, ya kan? Bener gak Sobat sih? Apalagi kalau udah berumur, terus nggak ada yang bantuin, waduh, gimana tuh? Mau minum tapi mesti ada yang nuangin ya. Betul. Ya, jadi memang teknologi itu memang makin dibikin memang untuk mempermudah. Problem juga tuh kalau misalkan untuk perkantoran yang di lantai 2 atau lantai 3 yang bener tuh. mungkin perkantoran nggak ada lift kan harus di-check-in juga. Kesian yang nganter sih. Oke, jadi kalau bisa tahu waterway sendiri alatnya itu kan tadi Bapak bilang ada 2. Ya. 2 tipe. Betul. Apa bedanya? Jadi ada yang memang kapasitasnya lebih kecil, itu kapasitasnya namanya Evaro, itu kapasitasnya 10 liter. Yang besar itu Cleara namanya, kapasitasnya 15 liter. Oke. Nah, perbedaannya tergantung dari jumlah orang penggunanya. Kalau kita rumah tangga biasa ataupun perkantoran yang kecil itu bisa cukup menggunakan Evaro. Oke. Nah, kalau yang kantor yang besar bisa menggunakan Cleara, bisa sampai dengan 15 orang minum yang secara bergantian. Oh, pertanyaan saya gini, itu kan tadi ada kapasitas tuh berapa liter. Dia tuh ngisinya per berapa jam sekali ya? Atau Simultan. oh, langsung kan? Langsung. Jadi begitu keluar langsung keisi lagi kan? Betul. Tapi kan dia untuk proses penyaringan ini kan dia butuh waktu. Oh, Gitu. Jadi memang dia langsung bekerja. Oke. Oke. Jadi misalnya yang sudah tersedia nih, yang si berapa liter tadi udah langsung minum. Begitu dipakai rame-rame pas makan siang semua ngambil, kan otomatis yang udah disaring jadi habis, kemudian nunggu yang baru lagi mau disaring lagi, mungkin itu kali ya. Betul. Kenapa harus ambil yang kecil, kenapa harus ambil yang gede? Betul. Dan proses nungguin dia dari 0 sampai itu kira-kira berapa lama? Kalau pertama kali banget nyolok gitu misalnya, pertama kali banget. Ini kapasitas produksinya 24 liter per jam.
24 liter per jam. Ya. Oke, berarti kalau pertama kali banget paling nggak dimin sejam dulu dan kamu bisa minum lah ya. Paling nggak gitu ya. Betul. Oke, begitu cowok pertama nih, cerita pertama kali kan. Iya. Oke, berarti kira-kira begitu Sobat Z perbandingannya. Kenapa harus beli yang kecilan, kenapa mesti beli yang agak besaran gitu ya. Berarti kalau 15 orang untuk yang gede. 15 untuk, iya betul. Ya, kalau misalnya karyawan kantor cuma 5, 8 masih bisa pakai yang kecil. Betul. Tapi ini nggak satu patokan umum ya. Misalkan kalau perusahaan yang karyawannya 15 harus pakai yang gede, nggak juga. Kan nggak semuanya harus minum berbarengan. Iya. Kalau memang ada jeda untuk proses produksinya ya silakan. Itu juga monggo. cukup ya. Betul. Perbedaan harganya berapa persen Pak? Yang kecil sama yang gede? Yang kecil saat ini kita dengan prices 8.800.000, yang besar 13 juta. Oh, oke. 8,8 sama 13, kira-kira sekitar 30% lah ya? Ya, sekitar 30%. 30%. Nah itu tadi bukan harga Sabetmart dong ya Pak? Oh bukan dong. Kalau harga Sabetmart Marketplace apa? Ada keunggulan atau diskon atau ada bonus apa gitu mungkin? Ya, untuk Sabetmart. Nah, ini buat Sobat Z, kita ada promo khusus nih. Dengan dibeli di Sabetmart itu kita ada diskon khusus sebesar 20% dan ada free untuk maintenance selama 1 tahun. Jadi ada dua kali penggantian, itu semuanya bebas biaya khusus untuk Sobat Z di Sabetmart. Oke, jadi Sobat Z pastikan kalau kalian mau belanja Waterway, kalian bisa beli lewat Sabetmart Marketplace dan kalian bisa dapatkan spesial promo dari Waterway. Sampai kapan Pak promonya? Ini promonya untuk 6 bulan pertama. Oke, nanti dilihat lagi. Mana tuh lebih gede lagi nanti promonya. Ya, tergantung followernya juga ya nanti ya. Oke, jadi Sobat Z kalau kalian suka dengan Waterway dan kalian udah beli, terus kalian kepengen share ke teman-teman, kalian juga bisa untuk share dari linknya Sabetmart dan kalian akan mendapatkan spesial affiliate untuk para Sobat Z. Oke, Pak Yosep ada mau tambahan apa lagi nggak yang kira-kira Sobat Z perlu tahu mengenai Waterway yang mungkin tadi saya belum tanyain? Iya, kembali nyambung ke tadi yang kita ngomong pertama. Kalau dulu kita nggak punya option, kita minumnya dari air galonan. Nah sekarang kalau misalkan kita sudah ada option dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, yang mungkin Sobat Z bisa menjadi satu pertimbangan sendiri untuk kita jaga kualitas air minum buat orang tersayang kita, untuk orang-orang yang kita care, mungkin kita bisa dapat air minum yang betul-betul murni dan bisa kita kelihatan sendiri gitu loh. Maksudnya prosesnya ini kita punya pabrik air sendiri yang higienis di tempat kita sendiri. Pak Yosep, mungkin ada mau pesan-pesan sesuatu untuk Sobat Z? Oke, udah saatnya di zaman ini kita pakai Waterway, air minum bersih, tanpa galon, tanpa ribet. Oke Sobat Z, jadi buat kalian yang mau minum air tanpa galon, tanpa ribet, ingat Waterway. Nah Sobat Z, untuk next kita akan menghadirkan nanti pembicara lain lagi yang akan membahas produk mereka yang pastinya akan mengedukasi masyarakat, bukan sekedar produk biasa saja. Saksikan di Sabetmart Channel.